Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rehardian Ardianto dengan 3 digit NIM terakhir 043, Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 2025, Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai perakitan atau assembly di SolidWorks. Pada bagian ini, kita akan mempelajari proses penggabungan berbagai komponen atau part yang telah kita buat secara terpisah menjadi satu model 3 dimensi yang utuh. Untuk memulai proyek perakitan, pertama-tama kita buka aplikasi SolidWorks, lalu kita klik Assembly. Nah, lalu kita bisa langsung memilih part yang akan kita masukkan. Di sini saya akan memasukkan 3 part. Setelah masuk ke ruang perakitan, ada satu aturan sistematis yang harus kita pahami, bahwa komponen pertama yang kita masukkan ke dalam area kerja akan secara otomatis ditetapkan sebagai fixed part atau komponen tetap. Kita bisa memastikannya dengan melihat desain tree di sini, bahwa komponen tersebut akan memiliki simbol F di depan namanya. Yang dimana status fix ini sangat penting karena berfungsi sebagai titik acuan atau jangkar bagi seluruh rakitan agar posisi model tidak bergeser secara tidak sengaja saat kita menambahkan komponen lainnya. Jika kita ingin lebih cepat saat sedang mengerjakan sebuah file part seperti ini, kita cukup klik File, lalu kita pilih Make Assembly Form Part. Nah, dengan cara ini, komponen tadi yang sedang aktif akan segera langsung masuk ke dalam ruang perakitan. Kita juga dapat menambahkan komponen dengan mengeklik Insert Komponen di toolbar, lalu kita pilih komponen yang ingin kita tambahkan. Agar komponen-komponen ini dapat terhubung dengan komponen tetap, kita menggunakan fitur yang disebut Match. Match adalah pemberian hubungan geometris antar komponen yang dikelompokkan menjadi 3 kategori, yaitu standar, advance, dan mechanical. Kita mulai dengan standar match, khususnya coincident, paralel, dan perpendikular. Pertama-tama kita klik icon match, lalu untuk coincident, kita pilih 2 permukaan atau titik agar saling menempel pada bidang yang sama. Oke, kita klik match dan pilih permukaan yang ingin kita gabungkan. Lalu pilih coincident dan oke. Maka 2 komponen ini akan terhubung atau menempel. Dan saya akan tambahkan lagi lalu pilih coincident. Sebenarnya setiap kita memilih 2 permukaan, SolidWorks akan otomatis memberikan rekomendasi sesuai komponennya. Tetapi kita juga dapat menggantinya
katakanlah kita ingin mengganti perpendikular, maka akan membuat kedua bidang membentuk sudut siku-siku atau sudut 90 derajat. Oke, di sini saya akan pilih konsiden. Dan di sini komponen persegi panjangnya masih dapat bergerak. Lalu saya akan pilih titik ini dengan lalu klik OK. Maka komponen ini sudah terhubung dengan baik. Oke. Selanjutnya saya akan bahas yang paralel. Tadi kan sudah konsiden sama perpendikular. Sekarang saya akan bahas yang paralel. Untuk paralel, ini akan membuat dua permukaan menjadi posisi yang sejajar, namun tidak bersentuhan. Yang dimana permukaan ini, yang bagian atas ini, akan menghadap ke arah yang sama. Jikalau saya mengklik rotate komponen, maka hanya bisa digerakkan secara horizontal ya. Dan untuk vertikal tidak bisa, karena saya sudah menerapkan made paralel. Jadi untuk arah atas ini, hadapnya juga akan sama untuk komponen kuning ini. Intinya akan menghadap ke arah yang sama, walaupun saya gerak-gerakkan. Nah ya, untuk konsiden tadi kita juga dapat menghubungkannya melalui garis. Kita pilih ini dan pilih garis di sini. Oke. Nah, di sini kan akan terhubung. Agar pas, saya tambahkan lagi. Saya akan buka titik ini dengan ini dan klik OK. Selanjutnya, untuk merakit komponen yang memiliki bentuk melengkung atau lubang, kita memerlukan konsentrik dan tangan. Nah, untuk konsentrik digunakan untuk menyatukan pusat poros antara dua silinder atau lubang. Caranya kita klik Made di toolbar, lalu kita pilih permukaannya dan permukaan lubang di balok ini. Nah, secara otomatis SolidWorks akan merekomendasikan yang sesuai dengan komponen, yaitu konsentrik. Lalu klik OK. Maka kedua komponen akan terhubung. Dan agar ini tetap, maka saya akan beri konsiden. Oke. Nah, selanjutnya, jika kita ingin permukaan silinder hanya bersinggungan dengan bidang datar tanpa menembusnya, kita akan menggunakan tangan. Caranya kita
klik Mate lagi di toolbar, lalu kita pilih permukaan melengkung dan permukaan rata yang dimaksud. Oke, lalu centang. Nah, maka kedua komponen ini hanya akan bersinggungan. Seiring bertambahnya hubungan antar komponen, terkadang diperlukan modifikasi atau penghapusan hubungan tertentu untuk menyesuaikan desain. Caranya, kita lihat di sebelah kiri. Di sini merupakan seluruh hubungan yang telah dibuat. Nah, kita bisa klik kanan pada Mate ini, lalu kita bisa delete untuk menghapusnya. Di sini kita juga dapat mengubah hubungan antar komponen dengan mengklik kanan lalu edit fitur. Nah, di sini yang sebelumnya konsiden dapat saya rubah menjadi paralel, katakanlah, atau mungkin yang lainnya. Untuk mencapai tingkat presisi yang lebih tinggi, kita dapat mengatur parameter jarak dan sudut melalui distance dan angle mate. Saya akan membahas mengenai angle terlebih dahulu. Untuk menambahkan angle, kita pilih dua permukaan dari komponen, lalu kita masukkan besaran sudutnya, katakanlah 130 degree. Nah, apabila terbalik, kita bisa mengklik flip mate, lalu centang. Nah, dengan begitu, maka jarak antara komponen wing dengan base yaitu dengan besar sudut 130. Selanjutnya saya akan menjelaskan distance. Nah, untuk menambahkan distance atau jarak, kita pilih dua komponen yang akan diberi jarak. Yang pertama, saya akan klik ini dan akan saya beri jarak ke sini. Lalu kita masukkan jaraknya. Katakanlah di sini saya masukkan 15 mm. Lalu centang. Nah, begitulah cara menambahkan angle dan distance. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai lock.
Jadi, jika kita ingin menyatukan dua benda agar posisinya terus terkunci sepenuhnya tanpa perlu banyak pengaturan tambahan, kita akan menggunakan lock. Caranya kita tinggal pilih dua komponen, lalu kita pilih lock. Dengan begini, ketika saya menggerakkan satu komponen, maka komponen lain yang memiliki hubungan lock dengan komponen satu akan bergerak menjadi satu kesatuan tetap. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai koordinat sistem custom. Yang dimana koordinat sistem custom ini berguna jika kita membutuhkan data teknis seperti pusat massa atau center mass yang dihitung dari titik referensi tertentu. Jadi bukan dari titik origin bawaan. Caranya kita pilih reference geometry, lalu pilih koordinat sistem. Lalu kita tentukan satu titik sebagai pusat koordinat baru. Oke, lalu kita atur arah sumbu X, Y, dan Z. Untuk sumbu Y saya arahkan ke sini, dan sumbu Z saya arahkan ke sini. Oke, karena ini terbalik, maka saya akan klik OK. Setelah itu centang. Sekarang kita dapat mengeceknya di Mass Properties. Kita pilih Evaluate, lalu Mass Properties. Di sini kita bisa memilih koordinat sistem 1. Nah, bisa dilihat untuk center of mass dari X, Y, Z sudah sesuai dengan gambar ini. Selanjutnya, mari kita terapkan seluruh prosedur yang telah saya jelaskan sebelumnya pada sebuah mekanisme yang utuh. Oke, di sini ada beberapa komponen yang nantinya akan disusun menjadi gambar ini. Oke, saya akan masukkan big boss ini ke dalam box pivot. Oh iya, kita pilih mate, concentric, lalu centang. Lalu akar rata, kita pilih coincident, centang. Lalu kita masukkan post angle. Konsentrik, lalu centang.
Kalau kita beri jarak, di sini tertera jaraknya 6,5. Kita pilih permukaan, lalu kita beri jaraknya 6,5 mm. Lalu centang. Setelah itu masukkan small pose, konsentrik, lalu centang, dan kita masukkan link, komponen link. Centang. Saya ulangi. Kita masukkan komponen link ke dalam small pose, konsentrik, lalu centang. Selanjutnya saya akan menempelkan link ke pose handle. Pilih permukaan link, lalu pilih permukaan pose handle. Oke, lalu centang, dan kita ratakan, confident, lalu centang. Setelah itu kita masukkan handle, dan masukkan handle ke pose handle. Lalu centang. Lalu kita satukan pakai konsiden, lalu centang. Setelah itu kita beri besaran sudut. Kita pilih permukaan link, dan kita pilih permukaan pose handle. Lalu kita beri besaran sudutnya 140 derajat. Centang. Oke. Setelah itu kita buat link dengan box pivot menjadi paralel. Lalu buat big post dengan box pivot menjadi lock. Oke, selanjutnya small post dengan link kita juga akan buat menjadi lock. Dan kita juga akan buat handle-nya, handle dengan pose handle kita buat lock. Oke,
sekarang sudah fully defined. Begitulah cara merangkai dengan beberapa hubungan, dan kita juga menggunakan log, lalu memberikan besaran sudut hingga hasilnya akan sesuai dengan perintah di gambar. Selanjutnya saya akan mengerjakan contoh soal pertama di modul assembly. Kita klik Meet di toolbar, lalu saya akan gabungkan dua permukaan ini, lalu centang. Oke. Selesai. Itulah cara mengerjakan contoh soal yang pertama di modul assembly. Selanjutnya, contoh soal yang kedua di modul assembly. Oke, akan kita rangkai menjadi seperti ini. Kita klik Meet di toolbar. Selanjutnya kita hubungkan ini dengan ini juga. Akan saya putar komponennya agar lebih mudah. Oke. Lalu kita hubungkan dengan Meet lagi.
Oke, lalu kita masukkan pinnya. Oke, cukup 4 pin, jadi pin ini akan saya hapus. Dan saya beri hubungan low. Nah, sudah fully defined. Begitulah cara mengerjakan contoh soal yang kedua di modul assembly. Selanjutnya, saya akan mengerjakan contoh soal yang ketiga. Saya akan hubungkan upper saddle dan lower saddle. Kita klik Map di toolbar. Selanjutnya kita masukkan cap screw. Kita gunakan Map. Lalu kita hubungkan agar menempel, dan kita masukkan hex nut-nya. Lalu kita beri distance atau jarak. Kita beri jarak dari hex nut ke lower saddle sebesar 5 mm. Oke, kita lakukan juga untuk
cap screw selanjutnya. Lalu kita beri hubungan X0 dengan upper saddle, kita beri hubungan paralel. Begitu juga dengan ini dan ini. Oke, sudah fully defined. Itulah cara mengerjakan contoh soal yang ketiga di modul assembly.